Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar mengolah peta dari foto udara menggunakan drone. Yang pertama kita akan gunakan Faston Photo Resizer dulu untuk meresize ukuran petanya. Kita klik add dulu, kita browse filenya, file foto udara kita yang belum kita resize. Saya simpan di desktop. Oke, foto komplek area. Nah, itu dia. Kita cari folder foto komplek area, kita pilih semuanya. Oke, kita add. Ya, sudah di add. Kita lihat lagi settingnya. Di setting ini ada pilihan advanced option. Kita centang resize nya, kita buat percentage 25%. Kemudian kita langsung di OK kan saja karena memang 25%. Kemudian kita simpan di mana, kita tentukan dulu. Seperti 25%, kita convert. Kali ini saya ada file yang sama, dia bertanya apakah mau di overwrite. Ya, kita cari yes to all. Dia akan meresize dari ukuran 4 sampai 5 mega menjadi 400 sampai 300 kilobyte saja. Ini untuk teman-teman yang RAM-nya terbatas, RAM 4 GB. Makanya itu saya masih pede kalau ada RAM 4 GB masih bisa. Oke, sudah selesai. Kita down. Kita selesai gunakan ini. Sekarang kita gunakan yang Agisoft Metasave untuk merangkai foto tadi. Oke, kita ambil Agisoft Metasave kita. Ada workflow dan ada chunk di bawah itu, chung, CHUNK. Nah, itu dia, kita klik kanan di chunknya, atau kita di workflow dulu, kita add foto. Kita cari file foto tadi yang kita 25% kita resize di mana. Oke, kita OK kan. Kita pilih semua fotonya, open. Nah, akan muncul di bawah situ fotonya. Terus kita proses lagi dari chunk 1 itu. Kita klik workflow, kita klik align photo. Kita biarkan saja semuanya checklistnya. Generic preselection checklist, reference preselection checklist, advance, key point limit. Saya buat 400.000 dan 40.000. Kalau yang standar tuh di bawah itu. Semakin tinggi semakin bagus, cuma prosesnya butuh waktu yang lama. Teman-teman pakai yang default saja sesuai dengan di Agisoft-nya. Oke, sudah kita OK kan. Dia proses mengalign foto. Oke, nah sudah ada berupa titik-titik di atas permukaan hasil align foto kita yang tadi. Oke, ya, selanjutnya workflow, kita klik build dense cloud. Oke, build dense cloud, kita OK kan saja defaultnya. Dia proses. Oke, jadi buat teman-teman yang di bidang lingkungan yang ingin merencanakan IPAL, peta foto udara ini sangat membantu juga ya, karena peta foto udara memberi gambaran terupdate kita terhadap kondisi lingkungan yang ada saat ini dan skalatis. Jadi bisa kita ukur koordinatnya, luasannya, panjang, lebarnya berapa, dan ditampilkan dalam bentuk format peta. Jadi bukan gambar biasa saja ya, tapi peta. Oke, sudah selesai. Kita workflow lagi, proses selanjutnya kita build mesh. Ini proses ini diikuti saja ya kawan-kawan ya. Kita biarkan defaultnya, kita OK kan. Seperti ini ya. Misalnya peta foto udara ini sebenarnya bisa bermanfaat kalau kita membuat peta foto udara yang butuh kontur. Oke, seperti kita tahu perencanaan IPAL kan butuh info kontur juga tuh. Nah, di foto udara ini bisa membantu kita dari sisi kontur karena dia bisa memproses DEM atau digital elevation model. Jadi kita bisa terbantu sedikit dengan merencanakan posisi IPAL-nya di mana dan kira-kira proses alirannya di mana. Ini sudah jadi.
gambarnya berupa gambar masih kasar ya, hasil perpaduan foto-foto kita tadi. Kita build tekstur, kita oke kan saja, build tekstur. Nah oke, misalnya kita harus tahu konturnya ke arah mana, jadi kita bisa merencanakan instalasi pengolah limbahnya kira-kira di sekitar mana. Untuk membantu yang kedua, kita bisa tahu juga arah terbaru nih, misalnya jalannya udah bagus atau belum, bisa masuk ke akses jalan raya atau enggak, atau jalan masih hancur. Nah itu kita bisa lihat di sini. Oke, selain itu juga data yang ditampilkan bisa dipertanggungjawabkan juga kawan-kawan ya. Ini peta saya ambil menggunakan drone DJI Phantom 4 pada waktu pagi hari, sehingga minim dari halangan ya, kayak anak-anak main layangan atau hujan. Sedang proses. Build tekstur ini lumayan memakan waktu juga. Ini makanya saya sarankan untuk RAM-nya di bawah 4 GB, jangan dulu deh, minimal 4 GB. Nah ini dia hasilnya, sudah memberikan foto udara. Di pinggiran itu ada gelap-gelap karena memang tidak tercover oleh foto udara kita. Di samping juga bisa kita lihat tinggi rendahnya. Oke, selanjutnya adalah build tiled model. Kita biarkan default dulu. Ya, ternyata dia minta di save ya. Please save project in PSX format before processing. Jadi sebelum kita maju ke proses selanjutnya, kita harus save dulu nih. Kita save dulu. Dia menolak ternyata. Saya minta di overwrite. Coba kita save dengan nama yang berbeda lagi. Apa latihan. Wah, dia nggak mau lagi. Sepertinya ada gangguan di dokumen saya. Ya, kita coba di save di D deh. Save di D, kita lihat label latihan area. Oke, sudah. Sekarang kita buat tiled model. Proses sudah. Yang kita buat DEM, digital elevation model. Oke, cepat sekali. Sudah. Next lagi, kita workflow-nya kita arahkan ke automosaic. Automosaic ini kita biarkan default ya, untuk diekspor ke nantinya ke Google Earth bisa, juga bisa diekspor ke ArcGIS juga bisa. Oke, kita save. Udah, kita klik export. Kita generate report dulu buat tahu reportnya, buat tahu hasil-hasil yang tadi kita lakukan. Kasih nama area. Oke, area report. Nah ini dia reportnya. Jadi bisa tahu lokasi di mana aja yang fotonya lebih padat. Ya, ini dia nomor image-nya 22, ketinggian 122 meter, ground resolution samplingnya atau ketelitiannya itu di gambar 17 cm per pixel. Di dalam satu pixel itu mewakili 17 cm di keadaan di peta di lokasi. Oke. Ini lokasi
kameranya di udara di titik-titik ini dengan mengambil fotonya. Nah, ini errornya Y-nya 0,2 meter, lumayan kecil ya, 26 cm. Nah kan kalau yang error X-nya itu adalah 2,5 meter, sedangkan Z-nya 0,2 ya. Lebih bagus kalau kita menggunakan gambar dengan GCP atau ground control point, jadi errornya bisa di bawah 1 meter atau lebih kecil. Karena kita untuk latihan kita hanya belum menggunakan ground control point ya. Ini DEM-nya sudah render report. Akan kita ekspornya, export auto mosaic dalam bentuk TIFF untuk diproses di ArcMap. Kita save di D, ortho, alea, export auto mosaic, export KMZ alea untuk Google Earth, KMZ nya. Oke, export lagi DEM nya ya, ini udah DEM alea, kita export. DEM ini berfungsi untuk membuat kontur, akan kita bahas di yang selanjutnya. Sekarang kita buka lagi ArcMap. Nah, ini ArcMap tampilannya, ada pilihan layer di situ. Di kanan add data, kita cari folder connection-nya, add, kita cari datanya, simpan di D. Jadi kita akan folder connection-nya di D sehingga semua bisa terdata. Oke, ortho alea TIFF kita add, klik sekali saja di add. Nah, ini dia file ortho kita nih, lumayan teliti ya, dan ada skalanya juga tuh, ada 600, 1250, kita zoom tambah gede, skala tambah kecil. Itu area yang saya bikin rencana menjadi area IPAL tuh di Fasum, tapi yang separuh saja ya, yang selingkari itu. Yang lainnya dia akan dibuat taman. Ini aja yang mau saya buat IPAL tuh di sini, rencana IPAL komunal kompleknya. Oke, sekarang kita potong karena di pinggirannya ada nggak rata, kita potong supaya rata. Caranya adalah kita cari rectangle di drawing gitu. Kalau yang belum ada drawing, kita klik kanan di sini, dia akan muncul tuh draw. Kita klik hilang, tuh kita klik lagi sekali, ada drawnya. Oke, kita klik rectangle, kita buat rectangle seukuran itunya, area point of interest kita. Nah, ini sudah ada. Kita drawingin, kita convert grafik to features. Features itu adalah item di ArcMap yang bisa kita edit dan kita jadikan berkoordinat. Jadi kita bisa tahu luasnya, tahu koordinatnya berapa. Kalau udah jadi features, automatically delete grafik. Oke, kita yes. On to add, yes. Nah, dia akan warna seperti ini. Kita ubah warna kuningnya itu, kita ubah, kita klik aja satu kali di layernya. Ini kalau pilihan kita cari hollow supaya tembus, dan order keluarnya hitam tetap. Nah, seperti ini. Ini adalah area yang akan kita jadikan pemotongnya, itu converted graphic 46 itu. Oke, kita klik search, Windows search, kita ketik aja mask, mask. Oke, kita enter. Nah, kita cari
extract by mass spatial analysis tool. Oke, sudah ada. Kita masukkan input rasternya, peta kita tadi orthoalea.tif. Kemudian raster feature mask-nya kita cari convert graphic 46 sebagai pemotongnya. Ini nanti peta akan mengikuti itu. Nah, itu ada proses dia extract by mask berjalan. Selesai, ada gambar palu dan cukup hijau. Ini sudah oke, sudah selesai prosesnya. Kita hilangkan centing orthoalea-nya. Jadi ada hanya luasan berdasarkan tadi bentuk masknya tadi segi 4. Oke, sudah ada. Kita ubah namanya dulu menjadi mask. Oke, sudah ada mask. Berikutnya kita ingin tahu koordinat lokasi kita dan luasan areanya sama kelilingnya berapa. Di ArcMap kita bisa tahu, walaupun dari foto udara ini kita bisa tahu areanya berapa. Kita akan coba dulu. Kita klik katalog, kita klik di D, klik kanan, new, save file, kita pilih tipenya point, nama save filenya pal_batas atau pal batas. Oke, koordinatnya kita edit. Karena Pontianak ini berada di bawah khatulistiwa dan dalam masuk blok compact WGS nya atau WGS 84 yang UTM 49S Southern Hemisphere, sisi selatan garis ekuator dia 49S. Oke kan ya, sekarang kita klik di layer pal batas, klik kanan, edit features, start editing. Kita mulai mengedit. Jangan lupa di kanan itu ada zona pal batas, kita klik di pal batasnya, klik, lalu mouse kita bawa ke monitor. Oke, udah berbayang-bayang, itu sudah bisa. Kita klik satu titik, klik dua titik, diklik ke titik ketiga, dan klik titik keempat. Oke, sudah ada 4 titik yang kita anggap sebagai batas area kita. Kita stop editing, save edit, yes. Oke, kemudian yang kita lakukan adalah menghitung koordinatnya, berapa sih koordinatnya itu. Kita klik kanan, open attribute table. Nah, itu ada ID-nya, shape-nya, point, tipenya. Kita harus editnya tuh menggunakan edit data dulu. Kita klik kanan, edit features, start editing. Kita klik kanan lagi, open attribute table. Nah, ID-nya bisa kita ubah tuh. Dia nggak mau A, kita buat angka 1 saja, angka pengangkaan ya. Saya buat ID-nya 1, kemudian 2, 3, dan 4. Oke, sudah. Kita klik di, kita close dulu. Kita stop editnya dulu. Stop edit, yes. Kita save editor kita klik kanan, open attribute table, add field. Kita beri nama coord underscore x. Oke, tipenya double, udah ada tuh coord underscore x. Kita add field lagi, kita ketik coord underscore y, tipenya double, kita oke kan. Oke, sudah ada koordinat x dan y nya. Kita klik kanan, calculate geometry, x point of ya, unitnya decimal degree, kita oke kan. Nah, sudah ada muncul koordinat x nya di tiap titik. Kemudian koordinat x, kita klik kanan, calculate geometry, y coordinate of point, kita buat decimal degree, kita oke kan. Sudah muncul ya, sudah ya, koordinatnya sudah ada, x y nya di poin 1 2 3 4. Oke, sudah selesai mengetahui koordinat setiap titik. Sekarang kita bisa mengimpornya nanti nih di peta, kita buat di Excel di database nya.
di file dbf nya. Oke, sekarang kita akan menghitung. Kita save dulu ya, biar nggak hilang datanya. Kita save dulu. Oke, sudah. Kita ingin tahu berapa luasannya. Jadi kita cari dulu Windows, katalog, kita klik di D, klik kanan, New, Save File. Oh sorry, kita buat di point to line. Sorry, kita cari di comment di point to line. Point to line, kita cari point to line, data management. Kita klik, ya akan muncul. Kita akan diminta input features kita apa. Feature kita adalah file batas, dibiarkan kosong saja. Close line kita centang supaya ujung ke ujung itu menyatu. Kita oke kan, dia akan proses. Kita tunggu dulu ya. Kemudian ya sudah selesai. Point to line, dia akan jadi berupa garis. Terus saya sudah warna merah saja. Nah, itu sudah nyambung garisnya, merahnya terang, merah terang. Ya, oke. Lanjut lagi, sudah jadi garis ya, sudah jelas warnanya juga sudah oke. Berarti kita bisa tahu kelilingnya berapa. Kita buka open attribute table. Nah, itu panjangnya ada 50,42. Kita belum tahu satuannya apa. Kita bisa add fill, kemudian kita beri nama panjang. Tipenya double, klik kanan, property geometry, length panjangnya, satuan meter. Oke, sudah ada 50,42 meter ya, tertulis di situ, sudah jelas panjang. Kalau kita mau bikin pagar, kita bisa tahu panjang pagarnya seberapa panjang. Oke, selanjutnya kita bisa buat untuk mengetahui luasan. Kita klik new save file lagi, kita buat nama area, tipenya polygon, supaya bisa diukur luas areanya. Koordinatnya UTM 284 49S. Oke, kita klik kanan di area edit feature, start editing. Kita klik di file batas, dia akan membuat titik. Kita klik, jangan di file batas ya, kliknya di area. Nah, itu area, klik di area. Nah, kita klik di poinnya, klik antar poin ke poin kita hubungkan, klik lagi, dan klik lagi. Nah, itu dia, sudah. Klik terakhir di poin terakhir itu, klik. Nah, jadi ini area yang akan kita rencanakan menjadi ipal. Di sini kita ingin tahu luasannya berapa. Kita klik, save edit dulu, stop edit. Area kita klik kanan, open attribute table, kita add fill, tersebut luas underscore area. Dia harus nggak boleh terpisah ya, harus terpisah oleh underscore. Tipenya double. Oke, kita klik kanan di luas area, calculate geometry, area pilihannya square meter atau meter persegi. Sebenarnya ada banyak pilihan ya, ada hektar, ada are, banyak deh. Cuma karena area kecil itu saya pilih meter persegi atau square meter.
Oke, nah itu dia areanya 158,73 meter persegi, area yang akan dijadikan area IPAL, pengelolaan air limbah. Ya, kita klik supaya dia tembus, kita klik areanya hollow, terus outline colornya saya buat kuning, outline widthnya 2. Oke, nah itu dia ada titik-titiknya. Kemudian di pal batas kita kasih pengkodean titik-titiknya. Ini simbologi, kita klik di label. Kita akan coba tampilkan yang mana poin 1, yang mana poin 2, yang mana titik 3, yang titik 4. Klik label di layar, label fieldnya, ID-nya, kita apply, coba kita lihat benar nggak. Udah ada kan, udah ada angka 1, 2, 3, 4 di setiap poinnya, berarti sudah oke. Oke. Nah itu dia, udah ada angkanya 1, 2, 3, 4. Kita klik properties di pal batas, kita ubah namanya ya. Source-nya itu ada di D pal batas SHP. Berarti di D itu akan ada file DBF atau database-nya. Kita buka D, kita sort by type-nya dulu, tipenya, cari yang DBF. Tuh ada tuh, pal batas DBF. Oke, pal batas DBF, kita buka Excel. Ini kita untuk biar tahu koordinatnya di mana-mana aja, kita tampilkan di Excel. Oke, kita drag. Ini kok nggak muncul ya, kita coba lihat dulu. Kita mendrag file DBF ini ke Excel ya, sukses. Nah jadi ada kan ID, koordinat, dan koordinat X dan Y. Jadi yang ada tadi di attribute table itu dia akan ke save di file DBF nya. Jadi kalau bisa save file itu, kita save filenya itu, file save itu kita jadiin satu folder, jangan bisa-bisa, jadi enak nyarinya. Nah ini desimalnya saya ubah jadi 5 desimal, koordinat X dan Y nya, ID-nya, koordinatnya tulis koordinat, underscore-nya hilang X, kemudian yang Y saya tulis koordinat underscore Y. Kita edit ya supaya tampilannya bagus. Ya kita save, udah kita save, kemudian kita insert object. Di sini kita bisa memasukkan objek berupa gambar, PDF, Excel. Nah ini ya Excel worksheet ya, menurut Excel 97/2003 worksheet. Kita oke kan. Nah dia akan muncul Excel baru lagi.
Nah, kita tinggal open aja tadi file tadi itu. File batas XLS kita oke kan. Nah, ini ada filenya tadi kita kerjakan tadi. Close. Ya, udah yang save tadi. Harusnya kita copy paste saja ya dari tadi itu. Dari file batas tadi itu kita buka, kita blok, kita copy, kita paste di worksheetnya ArcMap. Nah, ini dia sudah ada koordinat x, koordinat y, titik sudah lengkap. Kemudian kita close saja, dia akan otomatis muncul tuh kan, muncul udah di ArcMap. Nah, cuma karena kita polos jadi nggak kelihatan, dia tembus dia ke pohon-pohon itu. Kita edit, klik 2 kali, kita muncul lagi ini, kita blok, kita kasih latar belakang. Caranya adalah klik kanan, format cell, kemudian kita cari di fillnya kita kasih yang warna merah atau warna kuning lah. Ini oke kan. Nah, seperti ini dia, latarnya kuning, teksnya hitam. Kita kecilkan dikit, kita close. Nah, dia akan jadi warna kuning kan, ada di situ dia. Letakkan di sini saja koordinat 1 2 3 4, titik 1 2 titik 2 dan titik 3 dan titik 4 sudah ada. Oke, sekarang fungsi tugas kita adalah melayout. Nah, lihat, kita ubah namanya dulu, ubah nama per layer-layernya supaya enak saat ditampilkan di legenda. Oke, kita sebut luas rencana IPAL 158,73 meter persegi. Udah, yang file batas kita klik kanan, properties, titik, terus ketiga titik batas rencana IPAL. Nanti penemuan titik ini sebenarnya teman-teman nanti bisa langsung ke lapangan pakai theodolite atau pakai GPS ya. Ini kita supaya dasar-dasar aja biar cepat, biar tahu kita kalau ada titik di situ. Kalau teman-teman nanti punya koordinat bisa ditentukan nanti menggunakan GPS. Oke, sudah. Sekarang kita layout. Tadi kan kita kerja di workview, ya kita layout, kita di page and print setup, kita ukur kertasnya di A4 jadi A3, dibuat ke landscape, kita oke kan, masuk ke layout view. Nah, ini dia layout view-nya. Kita atur supaya dia cocok dengan layar. Ya, ini dia. Skalanya kita buat 700 misalnya. Masih kecilan. 400 juga masih kurang pas ya. Kita bisa atur juga di data view, bisa kita geser-geser juga supaya dia pas. Bisa turun, naikkan, geser kiri kanan sehingga layar yang ada di layout view bisa cocok dengan keinginan kita. Skala coba saya ubahnya jadi 750 misalnya.
masih belum. Oke, kita ubah lagi skalanya jadi skala 600. Lumayan, sudah hampir pas dengan boxnya. Kita tinggal sesuaikan lagi saja. Oke, seperti mengedit gambar di Word ya. Yang penting point of interest kita tetap ada di peta kita, jangan sampai point of interest malah kepotong atau nggak ada. Oke, kita atur sudah. Sekarang kita atur dulu. Kita buat rectangle untuk stock listnya atau list data di sebelah kanan itu ya. Rectangle, kita buat rectangle atau kotak seukuran dengan kertasnya. Nah, dia kan berwarna kuning. Ini kita klik kanan saja rectangle-nya, properties, fill color-nya dibuat no color, outline-nya dibuat hitam. Oke, sudah. Dan kita buat lagi outline satu lagi yang di ujung ya, sama seperti tadi. Klik kanan, properties, fill color-nya no color, outline-nya hitam ya, sudah. Sekarang kita membuat peta yang baik ya. Itu kita buat judul peta loh, judul peta kita buat di atas untuk memberitahu pembaca ini peta tentang apa sih sebenarnya. Saya buat peta foto udara. Kita klik lagi, kita enter, peta foto udara, rencana instalasi pengolahan air limbah. Nah, jadi kita mau buat peta foto udara rencana IPAL, karena ini nggak boleh disingkat ya, harus jelas. Ini IPALnya skala komunal atau komplek, jadi dia di komplek Perum Alea Indah 1. Oke, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Oke, sudah tengahkan. Oke ya, sudah, judulnya sudah ada, kita posisikan sedikit supaya bagus. Oke, sekarang kita buat garis. Caranya di rectangle itu kita klik panahnya saja, cari line, kita tarik garis yang lurus ya, nggak perlu ketelitian, ini lurus. Oke, sudah lurus. Sekarang kita buat skala. Kalau kita nggak buat skala, kita nggak tahu nih gambarnya mewakili berapa. Kita buat insert, scale bar, skala garis. Saya pakai alternatif scale bar 2, properties, satuannya dari miles kita ubah jadi meter. Saya lebih suka di atas barnya, tulisan meternya, tengah atas. Terus meters itu, buat meter, gapnya 1. Oke. Nah, itu dia. Skala garisnya sudah muncul. Skala garis ini keuntungannya dia kalau kita print besar kecilin, skala garis itu juga tetap ikut besar kecil juga, jadi lebih konsisten mengikuti ukuran kertas. Nah, itu dia skala garis. Oke, sudah. Kemudian sekarang kita buat scale text atau skala tulisan. Kita buat absolut saja. Oke. Itu dia, ada kecil tuh dia. Nah, 1/600 ya, sesuai dengan peta kita. Oke, kita atur dulu supaya jelas dan bisa dilihat. Kita kasih tulisan. Nah, kalau skala tulisannya harus jelas ya, pada kertas ukuran berapa. Ini saya buat pada kertas ukuran A3.
Nah, tadi saat kita nge-layout itu kertasnya di ukuran A3, oke. Skala 1:600 pada kertas ukuran A3. Tulis skala. Nah, sudah. Kita buat garis lagi satu. Oke. Ini sekarang kita buat arah mata angin ya, kompasnya, arah mata anginnya. Kita insert not not arrow, penunjuk utara. Saya lebih suka pakai ini nih, Esri Note 7. Kita oke kan. Nah, itu dia penunjuk utaranya. Kita sesuaikan ukurannya dengan kertas kita. Kita buat garis lagi pembatas. Berikutnya kita kasih legenda. Insert legend. Kemudian ini ada legend itemnya. Kita butuhnya 2 saja, luas rencana IPAL sama titik rencana IPAL, yang lain kita pindahin ke kiri. Sudah ada 2 legend itemnya. Number of column-nya kita buat 1 saja. Terus next. Oke, legend titelnya kita buat legenda karena harus bahasa Indonesia ya. Size-nya saya buat kecil dikit aja, 16. Next lagi, next finish. Nah, itu dia, legenda kita udah jadi. Jadi kita nggak usah capek-capek nih nulis legenda ngetik lagi, dia udah ada otomatis di AGS-nya ya. Size-nya saya kecilin aja. Oke, jangan deh, kita kecilin dari gambar saja lah. Nah, kita atur aja ujung-ujungnya tuh. Nah, itu dia. Udah jelas itu legendanya, titik batas rencana IPAL. Satunya lagi luas rencana IPAL. Nah, titik batasnya kita ubah aja ya warnanya biar jelas. Jadi warna kuning dia. Nah, kuning kan dia. Nah, kuning. Oke. Sudah. Kita buat garis lagi. Ya, kita buat garis lagi 1. Sekarang kita buat dynamic text koordinat sistem supaya tahu dia pakai koordinat yang seperti apa. Data-data tentang peta inilah koordinat sistemnya pakai apa tuh, AG84, unitnya degree. Oke, kita tambah teks lagi 1. Data diambil menggunakan itu drone-nya DJI Phantom 4. Kemudian tanggalnya 7 Juli 2020. Ketinggian tadi di reportnya ketinggian kita berapa, 122 meter ya kalau salah. Terus 22 meter ya, 122 meter ketinggian kita. Resolusinya 17 cm per pixel, image-nya 22. Ketinggian 122 meter.
GST nya, ground sampling distance nya tadi kita lihat 17 cm untuk setiap pixelnya, 17 cm per pixel. Oke, sudah. Data diambil tanpa menggunakan ground control point ya, kita nggak pakai GCP, jadi ya ini dia nggak ada GCP, jadi kalau mau lebih akurat harusnya pakai GCP, cuma karena masih tahap belajar membuat peta kita tidak pakai GCP ya. Jumlah foto 22 foto. Oke, sudah ada ininya, jumlah foto sudah ada, diambil menggunakan GCP. Kita buat garis lagi ya. Sekarang kita buat insert peta. Insert peta ini kita buat dengan cara meng-add data frame baru. Coba insert. Oh iya, kita belum kasih ini nih koordinatnya. Koordinat kita klik di foto petanya, klik kanan, properties, new grid, graticle. Nah, ini intervalnya kita buat 0 menit, secondnya kita buat 2 second saja, sekitar 50-an meter, kali kedua 100-an meter ya, apa 60 meter gitu. Karena 1 detik itu mewakili 30 sekian meter kalau nggak keliru. Kita next. Nah, sudah next. Oke. Nah, itu akan ada koordinat muncul itu. Koordinat X dan Y-nya. Oke, sudah. Sekarang ada satu lagi kosong, kita buat untuk insert data frame. New data frame, kita klik kanan, add data. Kita cari data kita yang ada ECW-nya. Saya ada save ECW insert Pontianak ini. Kita add insert Pontianak ECW. Nanti saya akan ajarkan menggunakan SAS Planet. Nah, ini adalah insert kota Pontianak. Tapi kita belum tahu nih lokasi area peta kita di mana. Kita klik kanan di petanya, properties, kita klik extend indikator ya. Tuh ada extend indikator, layer kita klik, kita pindahkan ke kanan. Kemudian kita frame kita klik lagi. Ini standarnya merah, saya lebih sukanya lebih tipis ya. 0,5, warnanya kuning biar kelihatan. Saya oke kan. Saya oke kan lagi. Nah, itu dia. Dia ada di pojokan bawah bagian selatan kota Pontianak, tuh dia perumahan kita. Memang dikelilingi oleh lahan gambut perumahannya. Tuh ya kan, dia ada di bagian utara. Sorry, di bagian selatan. Kemudian kita zoom lagi, tuh dia ada di situ. Kita cari data view-nya dulu. Kita zoom lagi sekali supaya lebih jelas insetnya. Nah, jadi kita bisa melihat tuh areanya di situ, jauh dari keramaian kota ya. Oke, kita buat insert peta. Oke, kita buat insert peta. Sudah ada insert petanya, penunjuk lokasi. Kemudian kita buat di situ peta dibuat oleh kita harus buat nih, petanya dibuat oleh siapa nih, kita pastikan dulu. Nah, udah jelas semua fotonya, udah lengkap, peta kita udah bisa diproses juga. Sekarang kita export map.
dari PDF bisa kita buat di D dulu save-nya. Diusahakan nanti kalau latihan semua file dijadiin satu folder ya, biar nggak pecah-pecah. Nah, kita ekspor lagi ke JPEG. Oke, ke JPEG sudah. Kata oke. Nah, peta sudah kita ekspor, sudah kita buat skala, sudah kita buat insert mata angin, legenda sudah selesai. Sekarang tinggal teman-teman coba di komputer masing-masing. Ilmu dari saya cuma sedikit, mungkin teman-teman bisa kembangkan lagi. Nah, ini area kita, terutama teman-teman yang ingin merencanakan IPAL. Nah, bisa menggunakan ini sebagai peta existingnya, jadi bisa tergambarkan kondisi rencana area IPAL-nya di lapangan seperti apa. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kita save dulu ya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya.